Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Brisya Jody dan kekasihnya aktor Julian Jacob dikabarkan mengalami kecelakaan usai menunggangi kendaraan jenis otopet. Kabar itu mencuat setelah Brisya mengunggah postingan di akun Instagram miliknya @BrisyaJody96. Ia bahkan membagikan kronologi kejadiannya. Naik otopet. Kena. Aku ini lo lihat. Jadi ceritanya ya gitu deh, intinya panik kengebutan naik otopet listrik gitu berdua, tulis Brisya Jody minggu kemarin. Brisya juga mengisahkan jika otopet listrik tersebut sebenarnya sudah mengalami rem blong. Jadi memang sudah rada error juga remnya dan segala macam. Nggak nyangka bakal ngebut banget tuh otopet. Nah pas belokan tuh kayak nggak belok malah makin kencang. Terus depan udah tiang. Makanya daripada aku nabrak tiang, aku loncat aja ke rumput, ungkap Brisya Jody. Saat melompat ke rumput, rupanya setengah badan Brisya jatuh ke aspal hingga mengalami luka. Brisya dan sang kekasih akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan kini sudah pulih setelah ditangani dengan baik. Kita baik-baik aja kok, lebih mikirin ke bekasnya aja sih. Tapi mengapa kita kurang kerjaan ya Jul? @Julian Jax. Pungkas Brisya Jody menutup keterangannya. Saat Brisya Jody santer diisukan alami kecelakaan, di tempat berbeda, YouTuber Atta Halilintar terus jadi buah bibir warganet, terutama usai aksinya layaknya Sinterklas yang datang memberi bantuan di malam hari pada beberapa warga terdampak PPKM di musim pandemi COVID-19 saat ini. Misi bantuan PPKM. Makasih banyak. Ini sih, Ibu. Punten. Taruh lihat atas aja ya, Pak ya. Sorry, Pak, punten. Nuhun. Bantuan PPKM, Pak, sorry. Sorry ya, ganggu malam-malam. Tadi sangkain nggak ada orang, sorry Pak, punten banget. Nuhun. Iya, Pak. Jadi aku kan pengen kemarin itu berapa RT ya, aku targetin berapa RT di sana, berapa RT di sana. Jadi kita nyebar malam itu. Daerah mana aja? Ikut rumahnya. Kalau rumahnya misalnya bagus ya udah 200. Nah, kalau mau rumahnya jelek bisa 1 juta atau 2 juta. Nanti makin jelek lagi bisa 5 juta, makin jelek lagi. Jadi kalau aku ngelihatnya tergantung rumahnya nih, biar adil kan. Siapa tahu kan kalau yang makin susah kan biasanya kalau kayak gitu kemarin aku ngelihatnya. Sama aku ngetok ada orang nggak, kalau ada orang jawab iya baru aku taruh. Takutnya kan ditaruh nggak ada rumah kosong atau gimana. Kepedulian Atta jelas dilatari misi kemanusiaan. Apalagi sebagai YouTuber sukses dengan harta yang melimpah, Atta ingin memantik semangat di tengah situasi sulit saat ini. Kepada awak media, suami Aurel Hermansyah ini membayangkan jika semua orang mampu bersatu mau membantu, rasanya tak akan ada orang kesulitan ekonomi. Enggak sih sebenarnya kalau bikin kayak gitu kan sebenarnya aku nggak terlalu sering kayak pos-pos banget. Cuman kalau yang kemarin itu karena aku pengen bikin campaign, pengen bikin movement bantu sesama. Kan kemarin banyak banget yang nanya, Bang gimana sih caranya biar PPKM ini kelar, ini gimana, itu gimana kan. Daripada orang nanya-nanya, kemarin akhirnya aku bikin lah namanya campaignnya #1untuk10. Jadi kalau minimal 1 orang bisa bantu 10, jadi aku bilang kalau misalnya ada 50 juta orang kaya di Indonesia,
kan 50 juta kali 10 jadi 500 juta. Insya Allah kan kalau rakyatnya 280 juta bisa semuanya terbantu gitu sih mas. Aku tuh gitu. Tapi kalau ada yang bisa bantu 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000 sekontainer 5 kontainer ya alhamdulillah lebih baik. Itu hampir mirip kayak Iko gitu gak sih Bang Atta? Beda sih ya. Abang langsung terjun. Kalau aku ngeliatnya gini, pokoknya daerah sekitar sini lah, sekitar rumah kan istilahnya kalau kita bantulah orang-orang terdekat dulu, baru yang jauh-jauh. Nah idenya dari mana berawal? Itu bukan idenya berawal sih, emang kan kita kalau di pandemi ini ya harus banyaknya berbagi lah kan bro, karena kita banyak tahu teman-teman gak seberuntung kita, jadi ya apalagi yang harus kita lakuin kan, ya kita harus bikin aja kayak gitu setiap hari, apa aja yang bisa kita bikin, bantu ya bantu. Selain ingin terus berbagi, Atta memang ingin terus menebar inspirasi positif. Meski ia sadar betul jika apa yang dilakukannya tak akan bisa mencukupi semua kebutuhan warga yang tengah dilanda kesulitan ekonomi. Alhamdulillah gitu, kadang-kadang tapi sedih juga sih kalau ngelihat orang tuh kayak even duit kayak 500.000 tuh udah kayak buat makan mereka sebulan kan. Jadi itu ngelihat reaksi orang-orang, cuman ada juga yang kaget baru bangun tidur, ini apa nih? Tahu ada duit, aduh, gitu kan seru banget gitu. Kan kita kalau di pandemi ini ya harus banyaknya berbagi lah, kan bro? Karena kita banyak tahu teman-teman gak seberuntung kita, jadi ya apalagi yang harus kita lakuin kan? Ya kita harus bikin aja kayak gitu setiap hari, apa aja yang bisa kita bikin, bantu ya bantu gitu. Di balik sosok kedermawanan Atta, rupanya sebagai menantu diva pop tanah air, Krisdayanti, Atta juga mendapat banyak sanjungan netizen karena perannya sebagai suami Aurel ternyata mampu menyatukan hubungan istrinya dengan keluarga KD yang sempat memanas. Lantas, apa rahasia Atta menyatukan dua keluarga yang hubungannya sempat membeku? Ya alhamdulillah lah, kan namanya juga kalau keluarga itu kalau bersatu terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Soalnya kayak mungkin tadinya papa mamaku sama Mimi, papa mamaku sama Bunda Santi sedikit ada barrier ya. Mungkin udah baik semua dari jauh, cuman kan jarang ngobrol bareng. Jadi ketika ngobrol itu kayaknya semua hatinya jadi lembut gitu. Hati papa mamaku, hati Mimi, hati Bunda, semua saling terbuka, saling ngobrol, saling curhat, saling cerita. Dan itu ya di masa kayak gini imun kita jadi naik lah ngelihat kayak gitu ya. Ya mungkin happy aja mungkin ngelihat kebersamaan kita semua gitu. Aku aja happy terus, aku setiap melihat happy. Sampai aku kemarin bikin sesuatu karya yang ada mereka berduanya yang mereka akan berhadapan-hadapan terus gitu. Dan di situ aku melihat sendiri di lokasi, wah aku aja mau sembuk, mata aku tuh seneng banget gitu. Seneng banget, ke bawah itu emosionalnya itu ke bawah gitu. Emang hubungan kasih sayang tuh nggak ada lawan gitu di dunia. Bagaimanapun sebagai menantu idaman, Atta memang punya peran yang dominan dalam menyatukan dua keluarga. Bahkan Atta dan Raul Lemon sudah saling sapa melalui media sosial. Ia bahkan sudah menggandeng sang mertua KD melalui proyek lagu yang tengah digarapnya bersama Aurel dan ibu mertuanya Krisdayanti. Mohon doanya Om. Mohon doanya ya Om. Semoga lagunya bagus, Banyak pecah lagunya. bisa menginspirasi anak-anak muda di sini. Di sana juga kita. Di sana juga. Gimana cara? Amin. 1, 2, 3 semuanya. Pengennya ada Bunda juga, cuman kemarin part-partnya tuh udah mepet banget. Jadi mamiku aja kebagiannya sedikit banget. Pengennya ada Bunda juga. Jadi kalau ada juga yang nanya, kok nggak ada Bundanya Bang katanya. Kok cuman Mimi sama uminya Bang Atta. Iya bukan gitu. Kemarin tuh memang lagunya itu Aurel, Mimi KD, ada aku. Mamiku masuk di ujung. Dapat sedikit ya gitulah. Nanti nextnya mungkin bikin lagi lah sama Bunda dan lain-lain. Haru penuh sukacita juga dirasakan KD hingga keluarga Atta di Malaysia. Apalagi untuk pertama kalinya, KD bisa berbincang hangat tumpahkan rindu dengan besannya melalui video Zoom.